dengan syarat-syarat itu akan saya gabungkan atau bagikan antara syarat itu yang kedua dan syarat itu yang keempat. Yang kedua dan yang keempat. Jadi bagaimana kalau orang yang rambutnya sudah putih? Rambutnya sudah putih. Sudah putih. Atau memang usianya masih muda tapi rambutnya putih, disemir. Ini kan berkenaan dengan mengalir kepada salah satu anggota wudhu, mengusap diantaranya, mengusap bagian kepala, berarti kan diantaranya kan rambut yang diusap. Nah ini hukumnya bagaimana Mbak Mir? Warnanya apa? Untuk baca zaman Rasul, ini waktu zaman untuk menghadapi musuh supaya kelihatan gagah perang, sahabat-sahabat Rasul rambutnya disemir. Nah, ini dipadukan dengan situasi kondisi sekarang, ini bagaimana? Apakah semir zaman dulu, zaman Rasul ini sama dengan semir zaman sekarang? Atau mungkin berbeda? Semir kawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini terkait tentang semir itu ya. Kalau semir zaman dahulu itu berbeda dengan semir yang ada di zaman sekarang, itu sudah jelas ya, karena memang dari bahan yang digunakan itu memang sudah berbeda. Memang betul di zaman baginda Nabi itu para sahabat itu memang diperbolehkan menyemir rambut, terutama itu semir hitam itu boleh. Meskipun kalau kita berbicara tentang fikih, semir hitam itu kan tidak boleh. Karena di situ mengandung unsur pemalsuan. Ya, orang sudah 60 tahun, rambutnya itu sudah putih semua, itu kembali disemir hitam biar kelihatan seperti 30 tahun lagi. Nah, ini tidak boleh. Memang agama itu memang tidak memperbolehkan orang itu melakukan penipuan. Ya, pemalsuan status juga itu tidak boleh. Tetapi memang ada semir yang disunahkan. Itu yang ketika semir tersebut warnanya merah. Dan ini termasuk adalah minda bisolihin. Dan biasanya dipakainya itu di lihyah. Bukan di rambut, tapi di lihyah. Kebanyakan makanya di lihyah. Orang-orang soleh zaman dahulu itu memang demikian. Tetapi di dalam fikih juga dijelaskan, kalau bukan orang soleh, kok ikut-ikut orang soleh? Dia hobinya pemabok, tapi ikut-ikut orang soleh disemir ini. Nah, itu juga malah diharamkan. Terkadang analogi fikih itu macam ini. Nah, sekarang pertanyaannya kembali, untuk menjawab pertanyaan tersebut, semir yang digunakan oleh orang-orang zaman sekarang yang ada di dalam rambut, ini termasuk adalah semir yang terbuat dari bahan najis ataupun tidak. Ini sebenarnya perlu dikaji dulu. Kalau memang, karena saya tidak bisa memastikan itu bahannya najis atau tidak. Kalau memang bahannya najis, itu sudah jelas. Dengan keberadaan semir tersebut, maka hukumnya tidak boleh. Kalau memang bahannya tidak mengandung unsur najis, maka ini masih ada toleransi di dalam agama. Toh semir itu kan tempatnya di rambut. Semir itu kan di rambut kepala, iya kan? Kemudian di dalam mengusap kepala itu tidak disyaratkan atau tidak diharuskan yang diusap itu rambut. Boleh memilih antara mengusap rambut atau mengusap kulit. Ideal itu dua-duanya. Selagi kedua-duanya masih berada di lingkungan kepala sini. Sehingga orang ketika rambutnya panjang kemudian bagian ujungnya yang dia usap itu tidak boleh, karena itu sudah kharaja an haddir ra'si. Ya. Ini paham? Kalau semirnya itu suci, kalau memang itu tidak menghalangi sampainya air ke dalam rambut, maka itu tidak jadi masalah. Ini perlu dikaji lagi. Soalnya bahan itu kan berbeda-beda status daripada semir itu sendiri. Tapi yang menjadi ketentuan umum bahwasanya ketika orang itu mengusap kepala, maka boleh pilihan antara mengusap rambut atau mengusap kulit kepala. Idealnya dua-duanya, rambut dan kulit kepala. Oke, ini kumpul cekap nih. Enggak yang lain. Oke, monggo Ibu. Saya pakai ini atau ini mungkin kan tidak sampai airnya ke kulit yang aslinya.
Memang di antara kosmetik itu yang di antara sawahik itu kan ada yang memang meresap ke dalam kulit, ada yang tidak meresap ke dalam kulit. Tapi secara umum yang namanya alat-alat kosmetik itu kan meresap ke kulit, Bu. Itu secara umum. Dan itu pun bisa luntur ketika terkena air. Ini secara umum daripada perangkat kosmetik. Makanya nggak jadi masalah dengan catatan, ya ketika memakainya itu tidak dalam kadar yang sangat tebal. Tetapi sewajarnya saja. Ini sawahik itu kan memang punya karakter demikian. Kalau memang kalau kita lihat kepada jenis-jenisnya itu ya kita lihat dulu itu. Kalau lihat jadi jenis-jenisnya, karena ini nggak bisa dipastikan karena masing-masing produk itu memiliki daya rekat sendiri kepada kulit. Tetapi secara umum untuk jawaban yang lebih jawaban yang umum itu kalau misalkan peralatan kosmetik yang ada di dalam anggota wudhu kita itu termasuk adalah sesuatu yang meresap ke dalam kulit sehingga dia ketika dikenakan itu seolah-olah tidak ada bekasnya, yang bekasnya itu hanya kayak glowingnya saja, maka ini nggak jadi masalah. Dan umumnya kosmetik itu ya ketika kena air itu ya luntur, ketika terkena keringat itu ya luntur, meskipun ada beberapa yang tidak luntur. Nah ini kita melihatnya itu. Tapi secara umum kalau yang dipakai ibu-ibu biasa untuk keseharian itu saya kira itu adalah sesuatu yang bisa luntur terkena air. Makanya ketika wudhu dibasuh nggak apa-apa itu, tidak mempengaruhi. Ibu itu tidak mempengaruhi. Yeah. Kecuali menor, misalkan kosmetiknya itu pakainya itu cat tembok api ya. Nah kalau semacam ini, kosmetiknya sampai ini ya Pak. Dempul. Monggo ya Pak Rahmat ya kalimat ya. Dokter belakangan tanyain dong. Saya sih tadi itu dulu Jom. Ya, Oh iya Pak. Monggo. Tadi saya mendengarkan wudhu ketika mau sholat jenazah. Wudhunya harus setelah jenazah itu dimandikan gitu. Jadi kalau ini bagi orang yang punya beser. Kalau yang normal tidak. Ini hukum yang jadi beser. berangkat dari rumah sudah boleh wudhu lah begitu. Boleh ya, itu kalau yang dalam keadaan sehat walafiat ya. Singentutan. Singentutan ya. Oh gini terus. Gini. Singentutan. Ya pekerjaan Pak Dokter ya. Gini. Sedap. Ini tadi diterangkan terkait dengan barang yang menempel di bawah kuku gitu. Kalau kita tarik dalam keseharian kita itu, tadi kan ada istilah yang memang secara alamiah memang terjadi demikian. Mungkin contoh-contohnya yang sekarang saja lah. Misalkan tukang cat atau tukang batu. Itu kan berarti kalau atau petani di sawah. Kalau saya lihat itu wong tani ini mesti kukune irang-irang. Kalau digosok kayak apa ya? Tetap irang. Walaupun kukunya sudah dipotong pendek-pendek tapi tetap ada flek ya. Nah itu berarti kalau yang kayak petani itu mungkin walaupun sudah dibasuh kayak apa dikusuki masih hitam itu berarti makfu ya tadi ya. Masih masuk yang apa itu tadi istilahnya mimma ta'ummu bihi al-balwa. Iya. Jadi umumnya orang kena karena memang profesi diantaranya karena faktor profesi. Iya. Nah, kecuali kalau tadi kalau yang tukang batu itu juga mungkin kayak petani ya. Iya. Tapi kalau tukang ngecat tukang cat itu cat mobil kalau sering mesti terus ya. Ya cat mobil atau cat rumah tembok itu biasanya kan tetap dia juga kelihatan kuku-kukunya walaupun udah dipotong pendek masih dekil gitu kayak itu masih. Itu termasuk mimma ta'ummu bihi balwa karena itu terikat dengan profesi yang keseharian. Iya. Yang mungkin nggak dimaafkan kalau kita memakai pendapat yang muktamad itu ya misalkan dokter tapi kukunya hitam, nah ini kan tidak makbul. Nggak boleh itu. Oh, putih bersih. Terus tukang servis juga gitu loh. Iya bengkel. Oli itu
biasanya kan mandan nggih. Terutama di bawah terus. Ya itu termasuk makfu. Selagi ada upaya untuk membersihkan ya, kecuali kalau memang ya itu nggak ada upaya sedikit pun. Ya artinya membasuh sewajarnya, tidak harus digosok sedemikian rupa. Ini kalau memang sesuatu yang umumul balwa itu memang demikian. Nah, jadi fikih itu fleksibilitasnya itu muncul ya di situ. Karena fikih itu hakikatnya itu dirumuskan ulama sebagai solusi, bukan untuk memperberat, untuk mempersulit. Tapi solusi yang memang ini ya sesuai dengan aturan Al-Quran dan hadis, gitu ya. Bukan solusi yang memang dibuat-buat oleh manusia, tidak. Tapi solusi yang memang diambilkan dari atau disarikan dari Al-Quran dan hadis. Itu fikih itu ya solusi. Intinya semacam itu. Judul. Ya, jadi maka ketika ngaji fikih semakin mendalam, maka kita akan semakin banyak solusi yang bisa kita gunakan. Fikih teman solusi. Ya, solusi. Judul. Tapi dari tadi terkait dengan kosmetik atau merias. Tadi kalau yang kitek kita jelas menghalangi ya. Kalau kitek Kitek itu yang di kuku ya. kuku. Ya itu ada ainnya, ada wujudnya. Ada wujudnya. Ya beda kalau hina yang hanya bekasnya saja. Oh iya. Nah, pokoknya yang memiliki wujud kemudian menghalangi sampainya air ke anggota wudhu itu yang dilarang. Kitek, cat, kemudian tip ek dan lain sebagainya. Tetapi yang hanya menimbulkan bekas saja itu nggak jadi masalah. Misalkan terkena hina itu kan ada datnya, ada wujudnya. Ketika dihilangkan wujudnya hilang kan, tapi bekas warnanya masih ada, itu nggak jadi masalah. Berarti alis yang dikerok biasanya diiringi coklat mandanan siswa yang hilangnya berarti itu ya. Alis yang dikerok gitu. Alis ini dia bisa diiringi ganti ireng berkerok. Yang dikerok ada itu. Alisnya. Padahal itu tindakan tidak boleh Ya, gitu. ya. Itu termasuk merubah tatanan Tuhan ya. Banyak sekali muslimah yang apa Memperhatikan. karena belum tahunya ya karena ini. Iya, sesuatu yang tidak tahu itu ya menjadi tidak masalah. Dengan catatan itu ya hidupnya baru masuk Islam atau jauh dari kalangan orang-orang yang paham hukum. Tapi kalau memang beringsung ya berarti gitu. Jadi kalau tato yang sifatnya permanen bagaimana? Ini juga termasuk sesuatu yang susah ya, sebab tato itu apalagi kalau tatonya itu tato yang model model jarum itu kan sangat susah untuk dihilangkannya. Pertanyaannya balik lagi, ketika orang mentato tubuh tersebut kemudian dia itu tidak mengetahui hukum daripada tatoan tersebut, lalu kemudian ketika dia itu sadar kalau itu adalah tindakan terlarang, maka upaya yang pertama itu harus dilaser dulu. Kalau memang punya kemampuan, dan itu kan tidak cukup 1-2 kali, harus berkali-kali sampai benar-benar samar. Tetapi kalau bekasnya itu masih tetap ada. Dan tato itu ya sama dengan hibber itu tadi, hebrun tinta yang dimasukkan ke dalam kulit. Maka kalau dalam bahasa normal itu ya menghalangi sahnya wudhu. Ini kalau dalam bahasa normal. Tetapi kalau memang itu tadi orang itu yang memang sebelumnya tidak tahu, lalu kemudian ya setelah ngaji dia baru tahu, ya maka itu bisa jadi makruh setelah ada upaya untuk menghilangkan itu tato. Terutama yang warna itu kan sangat susah itu ya dihilangkan. Enggak. Ini menyambung masalah tato. Iya. Banyak sekali dari kalangan muda itu kan mereka senengnya gagah-gagahan tato, entah itu kepala harimau atau kepala naga dan lain sebagainya, jadi itu permanen karena pakai jarum. Lah setelah mereka melalui pertobatan, terus dia itu takut sakit, karena jelas kalau penghilangan itu sakitnya luar biasa. Lah terus mereka itu tidak berani untuk menghilangkan, dan mereka dengan pertobatan itu istilahnya istiqomah, kafah, melaksanakan kegiatan peribadatan, entah sholat dan lain sebagainya. Wudhunya itu bagaimana? Kalau berbicara secara fikihnya itu ya termasuk adalah sesuatu yang tidak mampu. Kalau berbicara tentang fikih, tetapi kan ketika kita berbicara kepada ibadah secara umum, ini kan kembali kepada pribadi masing-masing orang. Itu beneran atau enggak dia tobatnya.
Kalau semacam itu kembalinya bukan ranah fikih, karena fikih itu hanya menghukumi sesuatu yang wujud. Misalkan ada pertanyaan, ya, orang tatoan, dia sadar betul kalau itu tindakan terlarang, tapi dia sholat. Ya, kita kan hukuminya ya tatoannya dulu, sholatnya ya secara wudhu sah atau tidak, baru kita hukumi secara fikih sholatnya sah atau tidak. Kalau misalkan tatonya tidak hilang, ya kita hukumi secara fikih, wudhunya saja tidak sah, maka sholatnya tidak sah. Itu ranah fikih. Nah, tetapi hatinya itu memang benar-benar dia itu menghadap Tuhan. Oh, fikih itu sudah tidak, kalau sudah urusan hati itu bukan urusan fikih. Karena fikih itu kan dasarnya nahnu nahkumu bil dhahir. Wallahu yatawallas sarair. Kita hanya menghukumi dhahirnya saja, tetapi Allah yang akan menghukumi hakikatnya. Ya, contoh sebagaimana kasus misalkan ya, ada kasus penuduhan kepada pencurian barang. Ketika barang itu ada di tempatnya si A, ya maka yang akan terkasus itu ya si A. Meskipun dia, saya nggak nyuri, barang itu datang sendiri yang antar jin misalkan. Ya tetap, tapi kan barang ada di rumahmu. Nahnu nahkumu bil dhahir. Itu fikih. Jadi karena fikih itu adalah produk manusia, maka dia itu akan selalu berbicara kepada sesuatu yang ada di depan mata. Sah perkara Gusti Allah ngapurane wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Tapi itu yang anak-anak muda itu sebenarnya ya karena memang lemahnya edukasi pendidikan itu pada mereka itu dari usia dini. Sebenarnya faktornya karena itu. Nah, wong tuane nek melu dosa wong tuane. Ya itu menjadi catatan penting bagi kedua orang tuanya. Karena memang ya terutama bapak itu ya, statusnya itu bapak itu ya tetap ya sampai benar-benar itu memberikan nasihat bolak-balik ya. Tapi terkadang anak itu kan bicaranya, lah itu hak-hak saya, iya hak-hak kamu, tetapi besok yang dituntut saya. Makanya itu jadi orang tua itu harus sedikit ada pressing gitu terhadap anak-anak yang susah diatur. Monggo, masih Pak Dokter biasanya kata nih. Tanya apa ya? Ya. Gitu. Udah bisa lantang akeh. Bisa lantang akeh. Tanya apa? Masih ada sebagian di antara kita yang beranggapan bahwa orangnya lagi haid boleh ke masjid. Padahal sudah dijelaskan bahwa zaman ini pakai pembalut segala macam, apa masih melarang perempuan haid untuk ke masjid? Alasannya ya kata Imam Syafi'i gak boleh ke masjid kalau lagi haid. Kemudian bagaimana kalau lebih jauh lagi yang cara istihadah tadi? Cara istihadah itu tadi di sepemahamannya saya terima kan suci semua, perempuannya ya suci, barangnya juga suci Kecuali darahnya. Darahnya najis. barangnya mesti pemilik darah maksudnya. Nah, sekarang darahnya, kalau darahnya dikatakan najis, bagaimana dengan rok, jarit atau apapun yang membungkus badan perempuan tadi, apakah itu juga termasuk najis? Terus kalau kebebasan mungkin atas, bagaimana perlakuannya? Apakah cukup dilarang, apa disucikan sebagaimana layaknya najis maupun lantur kalau Mutawasi itu darah sekolah dong. Iya, oke. Terus, ini pertanyaan dalam bentuk cerita ini kan jawaban fikihnya banyak sekali. Yang pertama tentang terkait status daripada perempuan yang mustahadah itu ya. Kalau aturan daripada fikihnya, memang perempuan yang haid itu memang yang dilarang itu sebenarnya al-lubsu bil masjid. Berdiam diri di dalam masjid. Sehingga ketika dia itu hanya melewati masjid atau dalam bahasa Al-Qur'annya abiri sabilin itu enggak jadi masalah. Dengan syarat tidak boleh berdiam. Ta'lil atau alasan yang digali daripada fuqaha atau ahli fikih itu kan karena khaufut talwith,
Takut hal tersebut mengotori. Lalu dijawab, lah sekarang kan sudah zamannya pembalut, maka ketakutan untuk mengotori itu tidak ada. Sekarang saya perlu menjelaskan bahwasanya agama itu memiliki dua sisi ya, terutama di dalam hukum-hukumnya. Ada hukum yang sifatnya ta'abudi, ada hukum yang sifatnya ma'qulul makna. Kalau ta'abudi itu sesuatu yang memang dibebankan oleh agama. Kita tahu di balik semua itu ada hikmah ataupun tidak, maka kita tetap harus menjalankan hukum tersebut. Ini kalau sesuatu yang sifatnya ta'abudi. Ya, berbeda dengan sesuatu yang sifatnya ma'qulul makna. Hukum yang memang bisa dilogikakan kenapa sebuah hukum itu muncul. Ini namanya ma'qulul makna. Maka hukum ini akan berubah sesuai dengan makna, atau dalam bahasa kita itu ilat dibalik daripada hukum tersebut, atau dalam bahasa kita itu hukum yang ta'abudiyah sama hukum yang mu'allalah yang memiliki alasan. Nah, beberapa hukum yang sifatnya ta'abudi itu juga terkadang itu dicari makna dibalik semua itu. Ini nggak jadi masalah. Contohkan, misalkan ketika kita berbicara tentang sholat, apa sih sebenarnya fungsi sholat tersebut? Oh, kalau di dalam Al-Quran itu ya memang fungsi daripada sholat itu adalah untuk mengingat Tuhan. Aqimis sholata lidzikri. Maka orang tidak boleh punya kesimpulan. Tujuan daripada sholat itu adalah mengingat Allah. Jadi kalau kita sudah ingat Allah, maka kita tidak boleh sholat. Ini tidak, karena sholat ini adalah ranah sesuatu yang ta'abudi. Kamu tahu hikmah dibaliknya ataupun tidak, tugasmu adalah menjalankan sholat. Ini seolah-olah perintah Tuhan itu demikian. Ya, termasuk kaitannya dengan yang masalah haid tadi. Memang aturan Al-Qur'annya, perempuan itu memang ketika dalam keadaan haid itu tidak boleh berdiam diri di masjid. Tujuannya itu untuk apa? Untuk menjaga kehormatan daripada masjid itu sendiri. Karena ini adalah baitullah. Lalu di dalam konteks fikih ulama mengatakan di antara sebabnya adalah takut kalau darah tersebut mengotori masjid yang nanti identik dengan najis. Maka ini seperti menghindangkan baitullah. Berarti kalau sudah memakai pembalut maka nggak jadi masalah karena ini sudah benar-benar aman. Ini jawabannya tadi saya. Karena ini namanya sesuatu yang ta'abudi. Meskipun bisa dicari ilatnya. Tetapi sejak awal hukumnya memang sudah ta'abudi. Itu maksud. Walaupun aman dengan pembalut tetap nggak boleh. Tetap tidak boleh. Sebentar. Kata-kata berdiam diri di masjid. Iktikaf itu. Iya betul. Atau rapat. Rapat itu maksudnya itu. Rapat RT di masjid. Pengajian. Sholawatan. Ya musyawarah di Muslimatan lah terutama. Bukan itikaf. Itu berpun itu. Nggak boleh. Nah makanya rapatnya itu di teras ini saja nggak apa-apa. Di serambi masjid. Tapi memang itu paling ini ya. Kalau kaitannya dengan kita kembalinya ke zaman Nabi. Zaman Nabi itu para wanita itu ya kebanyakan di rumah ya. Yang keluar itu adalah para sahabatnya. Kalau sahabatnya itu tetap di bednya masing-masing. Ini kita mengaca kepada zaman Nabi. Tetapi ini zaman itu sudah berubah. Tapi bukan berarti hukum itu berubah. Tidak ya. Tapi ini perpanjangan panjang. Nah makanya kalau kita mengambil sisi ideal itu ya kalau rapat yang dihadiri oleh mbah-mbah, ibu-ibu, nyonya-nyonya itu ya sebaiknya cari tempat yang sekiranya itu tidak menyulitkan bagi mereka itu yang sedang dalam keadaan haid atau nifas. Itu semacam itu. Bahkan zaman Nabi itu masjidnya lantai pasir, itu aja nggak boleh. Itu lantai pasir ya, makanya ada hadis itu orang Arab itu diberi kencing di masjid disuruh ditutup pasir ya karena alasnya pasir. Jadi kalau alasannya netes, dulu zaman pasir aja nggak boleh, mau cukup diken aja. Nah, meskipun tadi ya era pembalut nggak bisa mengabaikan konsep awal sebuah. tidak bisa karena tadi ya ada yang ta'abudi, ada yang ma'qulul makna atau mu'allal. Kemudian yang kedua cara membersihkan najis. Najis itu kan nanti ada yang ainiyah, ada yang hukmiyah. Kalau yang ainiyah itu ada wujudnya, kalau yang hukmiyah itu sudah tidak ada wujudnya. Kemudian kita juga harus bisa melihat klasifikasi daripada hadiah najis tersebut. Kalau muhalladoh maka harus dibasuh 7 kali. Ya salah satunya harus dengan debu yang bisa digunakan untuk tayamum. Kemudian kalau mukhaffafah itu cukup diciprati air. Lah kalau mutawassithah itu harus ada aliran air. Lah sekarang kembali lagi.
Kalau najis tersebut adalah najis ainiyah yang memiliki wujud. Najis ainiyah yang memiliki wujud, maka langkah awal daripada mensucikan adalah dengan menghilangkan wujud daripada najis tersebut. Sampai tersisa baunya, atau sampai tersisa bau atau warna, atau sampai tidak tersisa sama sekali. Ya, jikalau tersisa nggak jadi masalah. Jadi dihilangkan ainnya sampai benar-benar wujudnya tidak ada. Lah, ketika wujudnya tidak ada, ketika rasa tidak ada, kemudian bau tidak ada, warna tidak ada, maka status daripada tempat yang terkena najis apakah sudah suci belum? Itu masih kena najis, namanya najis hukmiyah. Lah, ketika najis hukmiyah, maka tinggal dialiri air saja. Air yang sekiranya itu bisa menutup ke area yang terkena najis tersebut. Siram kayak gini. Satu ini juga cukup, yang penting dialirkan. Ini kalau najisnya sedikit. Ini kalau najisnya najis hukmiyah, kemudian mutawassito. Ya, kecuali kalau najisnya najis mukhaffafah, air kencing bayi laki-laki yang kurang dari 2 tahun, kemudian belum pernah mengkonsumsi sesuatu apapun. Maka setelah statusnya menjadi hukmiyah, tinggal diciprati air saja, maka itu dihukumi suci. Kecuali ASI. Ya, kecuali ASI. Ya. Itu proses. Nah, sekarang pertanyaan lagi, apakah najis itu bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain? Kita lihat, kalau memang kedua-duanya kering, maka nggak jadi masalah. Karpet dikencingin sebelum dicuci, lalu kemudian kering, kita menginjak, sementara kaki kita itu dalam keadaan kering, nggak jadi masalah. Ya, kecuali kalau salah satu di antara dua bagian itu basah, maka ini jadi masalah, najis berpindah. Timbul kembali. Ya, kalau kita paling enak itu sebenarnya madhabnya Imam Abu Hanifah. Kalau madhabnya Imam Abu Hanifah, orang kalau keluar dari kamar mandi itu gimana? Suci, karena lantai kamar mandi itu suci. Itu menurut Imam Abu Hanifah. Karena al-aslu bil asya at-taharah. Ya, berbeda dengan madhab Syafi'i, ndak bisa. Ya, makanya sunnah di dalam madhab kita itu masuk kamar mandi itu ya pakai sandal. Ini karena memang hammam itu ya secara umum tidak suci. Ya, kalau kita sulit ya pakai madhab Imam Abu Hanifah saja. Lumrah wong maning kamar mandi ya orang sandalan. Ya, jadi ada dua pilihan. Maka kalau kita itu mengkaji fikih, makanya terkadang orang yang paham fikih itu ya kalau dibilang ibadah ini madan ngawur. Tapi itu kan cara pandang orang-orang yang tidak paham fikih. Kalau orang yang paham fikih itu ya paham madhab apa yang memang ada pendapat yang demikian. Nah, terkadang dilihat itu semacam itu. Berarti kaitannya dengan cara mengepel juga ada masalah juga di situ, cara mengepel. Kalau zaman dulu kan waktu kita kecil ngepel masjid yo siram. Pakai sapu sadar, pakai apa harus pelarakan. Sekarang seperti di mall ya Pak Dokter. Nah kalau sekarang itu kan seakan hanya pakai apa label malah simpan simone orang najis malah digosok kemarin. Itu bagaimana itu? Nah itu juga ya, kalau kita terapannya pakai madhab Syafi'i itu ya memang aturannya itu ketika membersihkan najis itu ya harus dibuang dulu. Air itu memang harus mengalir. Itu memang aturannya. Tetapi kalau di dalam bab najis ini sebenarnya yang paling leluasa itu dalam madhab Imam Abu Hanifah. Tetapi secara detailnya seperti apa itu saya kurang paham. Saya hanya paham terhadap beberapa kasus. Contoh misalkan di dalam madhab Imam Abu Hanifah itu ketika masjid baik karpetnya ataupun apa itu terkena najis, maka ketika kering dengan sendirinya itu sudah dihukumi suci. Kering sendiri pun suci itu. Itu menurut Imam Abu Hanifah. Itu khusus untuk masjid. Nggak tahu kalau karpet rumah itu saya kurang ini. Coba nanti bisa dipelajari lagi di Raddul Mukhtar sama Hasyiah Ibnu Abidinnya. Memang kalau urusan najis itu madhabnya Imam Abu Hanifah itu lebih lah maksudnya. Ringan. Lebih ringan. Kita itu kan belajar fikih itu kan bukan mencari yang ringan-ringan, tetapi kan ketika kita kesulitan kemudian ada pendapat yang memperbolehkan itu kan masih mending. Itu semacam itu. Ada beberapa lagi ya. Karena memang kalau di dalam madhab Syafi'i itu kan memang wasailut thaharah itu hanya ada 4. Ya dengan mandi, berwudu, tayamum sama tibah, hanya itu saja. Ini kalau wasailut thaharah. Tapi kalau dalam madhabnya Imam Abu Hanifah itu ada 20.
Di antaranya ketika tertiup angin, terkena panas, hilang dengan sendirinya. Ada 20 kalau salah itu. Tetapi detailnya 20 itu seperti apa, ini ya pakar fikih Hanafinya ini nggak ada ya. Itu detailnya, itu menarik sekali memang. Dulu saya pernah tetapi lupa itu. Ada 20 itu memang wasailut thaharahnya. Kalau kita hanya ada 4 gitu ya. Masuk. Tayamum sama dabah. Dabah itu yang samak itu ya ketika kulit ini ya, adibah itu. Termasuk dibakar itu juga bisa masuk. Ya bisa jadi kalau dibakar suci, baju kena najis dibakar suci ya, tapi nggak bisa dipakai lagi. Ya artinya Kemudian satu lagi, barangnya. 1 menit lagi Oke, dijadwal monggo. sampai 10 ya, Pak. Monggo. Ini bukan masalah tentang masalah bersuci, tapi masalah sholat, Pak. Ketika hari Jumat, musafir kan terus boleh sholat dulu lah ya, tidak Jumatan ya. Iya, musafir boleh 2 pilihan. Ada 2 pilihan. Tapi ketika kita jama takhir, kata Rasulullah jama takhir, itu gimana? Tetap jama duhur dengan asar gitu, Pak. Boleh. Boleh ya gitu ya. Boleh. Karena kewajiban sholat Jumat itu rakaat pertama. Jadi musafir itu kalau yang pintar itu sholatnya di belakang. Jadi kalau imamnya kesuwen, yang penting makmum itu. Ketika rakaat pertama sudah jamaah, sudah dia mendapat. Kemudian rakaat kedua dia mufarokoh, sholat sendirian, salam sendiri, jamaah. Yang lain selesai bareng. Itu boleh itu memang. Beri trik boleh itu ya, trik. Oh boleh, itu memang makhrij al-fiqhiyah itu memang demikian. Solusi-solusi fikih itu ada memang demikian. Oke, terima kasih. Jadi kalau jadi musafir itu kan sholat Jumat itu misalkan imamnya itu lama bacanya, itu ikut jamaah rakaat pertama saja. Nanti rakaat kedua mufarokoh. Mufarokoh itu cukup niat ya, saya niat mufarokoh dari imam. Ya sudah, jalan dengan sendirinya salam. Ya cuma kan pahala jamaahnya beda. Tapi kan saya pahala ini 27 saya jamaah. Iya, jamaah tetap 27 fadilahnya. Tapi kan 27-nya itu beda sama 27 yang jamaah dari awal sampai akhir. Ya kalau dibanding gede-gedean itu beda. Ini 27-nya sapi lah. Kalau yang mufarokoh tadi ya 27-nya telur gitu. Tapi sih orang ngerti kayak kapan dulu sholatnya yang ada Jumat ya gini. Nah ini juga ya perlu dijaga juga ya. Ketika kita hidup di orang-orang yang memang ketika kita melakukan sesuatu yang memang secara fikih benar, tapi ketika dipamerkan di kalangan orang awam itu meninggalkan fitnah, itu ya sebaiknya ditinggalkan. Ya. Iya sih, iya itu pandangan orang yang tidak tahu itu biasanya gitu. Makanya lebih baik itu yang menghindari sesuatu yang menimbulkan praduga-praduga yang memang itu tidak baik. Bikin gaduh itu lebih baik kalau di dalam masalah tadayun. sholat Jumatan ngoronya cepet dawan ya.